Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, atau siang, atau sore atau malam, Pak Amer. Jadi kami dari kelompok 10 jaringan komputer, kami akan mempresentasikan untuk hasil dari mini project dari kelompok 10. Dan di sini ada saya sendiri di Imam Suada, NIM 231401100. Saya Waino Fabel Charles Sirait dengan NIM 23140101064. Saya Alfarzi Farel Akbar dengan NIM 23140101028. Saya Kevin Sondana dengan NIM 23140136. Oke, baik. Jadi kami akan menjawab dari 6 soal yang telah diberikan. Untuk soal nomor 1 saya serahkan kepada Akbar. Baik, terima kasih Dipai. Kali ini saya akan menjelaskan soal 1 terkait proyek ini. Jadi pada proyek kali ini kami menggunakan website Apple untuk menangkap dari Wireshark-nya. Langsung saja saya bacakan untuk soal pertama, yaitu request dan response DHCP ketika mulai koneksi laptop. Untuk soalnya ada A, berapa MAC address sumber, dan B, berapa IP address yang diberikan ke klien, C, berapa IP address router gateway, D, berapa subnet address jaringan, dan E, apa nama dan IP address DNS. Lanjut. Untuk jawaban soal nomor 1, yang bagian A, MAC address sumber, yaitu di sini fokus ke source MAC, yaitu Huawei Tecno ABEE66, yang dimana MAC addressnya yaitu 14.13.33N0, 1B, dan ED. Terus yang B, IP yang diberikan ke klien, di sini fokus ke klien IP addressnya, yaitu 192.168.100.6. Dan yang C, router gateway, di sini fokus lihat ke routernya yang ada di option router, yaitu 192.168.100.1. Dan subnet yang diberikan, di sini fokus lihat ke subnetnya yang ada di option subnet, yaitu 192.168.100.0 prefix 24. Dan untuk DNS-nya ada di option domain name server, yaitu 192.168.100.1. Berikut adalah gambarannya. Bisa kita lihat, inilah jawaban dari soal nomor 1. Untuk soal nomor 2 akan dilanjutkan oleh Wayne. Di sini saya akan menjelaskan soal nomor 2 dengan soal yaitu query dan response ARP untuk koneksi ke router gateway. Soal pertama yaitu berapa IP address sumber, yang kedua berapa MAC address sumber, yang ketiga berapa IP address tujuan, dan terakhir berapa MAC address tujuan. Di sini kita akan menjawab ARP digunakan untuk mengetahui MAC address suatu perangkat berdasarkan IP-nya. Proses ini penting agar dapat dikirim ke perangkat tujuan secara fisik. Pertama A, berapa IP address sumber? IP address-nya itu 192.168.100.1 dari router. Yang kedua, berapa MAC address sumber? MAC address-nya itu E4, 77, 27, AF, 5D, dan 52. Yang C, berapa IP address tujuan? IP address-nya itu 192.168.100.6. Yang ke D, berapa MAC address tujuan dari respon ARP? Dan ini screenshot jawaban soal nomor 2. Soal nomor 3, yaitu query dan respon DNS. Yang pertama, apa nama domain yang di-query? Yang kedua, ada berapa jawaban yang diterima dari DNS server? Yang ketiga, apa tipe error pada jawaban DNS? Yang keempat, berapa IP address untuk domain yang di-query? Dan ini ada jawaban soal nomor 3. DNS berfungsi mengubah nama domain menjadi IP address agar komputer bisa memahami tujuan koneksi. Jawaban yang pertama, apa nama domain yang di-query? Nama domain yaitu MAC address tujuan. Yang kedua, ada berapa jawaban yang diterima DNS dari server? Yang pertama, CNAME 1, yang kedua CNAME 2, yang ketiga CNAME 3, dan yang terakhir record dengan IP 23.211
213 dan 51. Yang ketiga, apa tipe RR pada jawaban DNS? Tipe RR-nya itu CNAME, dan E. Yang keempat, berapa IP address untuk domain yang di-query? IP address-nya itu 23, 211, 213, dan 51. Dan ini foto jawaban nomor 3. Selanjutnya yang keempat akan dilanjutkan oleh teman saya di Pi. Oke, baik. Jadi di nomor 4 itu soalnya itu adalah request HTTP. Yang A berapa nomor segmen awal dari klien, terus yang B berapa nomor segmen awal dari server, berapa nomor ACK dari server, lalu yang C berapa nomor ACK dari klien diberikan ke klien. Next slide. Next slide. Ya, jadi jawabannya itu TCP adalah proses pembentukan koneksi antara klien dan server dengan TCP atau transmission control protocol. Itu yang A, nomor segmen awal dari klien itu 0, relative sequence number. Lalu yang B, nomor ACK 1, karena ACK terhadap sen klien sequence dengan 0 dan 1. Lalu kepentingan handshake ini menjamin komunikasi dua arah berjalan dengan andal digunakan sebelum komunikasi HTTP atau HTTPS. Lalu yang C, nomor ACK dari klien. Nomor ACK 1, karena mengakui SCN dari server yang memiliki sequence 0 nomor 1. Terus kepentingan handshake ini menjamin komunikasi dua arah berjalan dengan andal digunakan sebelum komunikasi HTTPS. Jadi pada soal nomor 4 ini sebelum klien dan server komunikasi, mereka harus sepakat dulu kayak salaman 3 kali dari SCN ACK, terus ke ACK. Berikut untuk screenshot jawaban dari nomor 4. Next slide. Oke, di nomor 5 itu soalnya request dan supply HTTP ke situs web skenario. Yang A, versi berapa HTTP yang digunakan, lalu yang B itu apa kode respons dari server, lalu yang C berapa byte ukuran file yang diterima, lalu yang D TCP berapa nomor port sumber dan juga nomor port tujuan. Next slide. Oke, jawabannya untuk transfer data. HTTP digunakan untuk transfer data. Soal ini karena kami digunakan HTTPS, maka di WireSec tidak dapat di capture. Jadi sini soal ini kita pakai HTTP dari www.socialstudies.help.com. Yang A, versi berapa HTTP yang digunakan? Versi HTTP-nya itu 1.1 versi HTTP 1.1. Lalu yang B, respon kodenya itu 200. Terus yang C, berapa byte ukuran file yang diterima, itu 20 byte. Lalu yang D, berapa nomor port sumber, nomor port acuan, nomor sumber dan port sumbernya itu 56358. Lalu yang tujuan itu dapat dalam kurung HTTP. Jadi kalau di soal ini diminta untuk hasil analisis komunikasi HTTP karena yang dicek itu versi HTTP yang biasa, bukan HTTPS. Jadi pakai situs yang belum HTTPS kayak socialstudies.com yang digunakan. Ini untuk capture dari jawaban soal nomor 5. Selanjutnya soal terakhir nomor 6 akan saya serahkan kepada Kevin. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan pada soal nomor 6. Pada soal nomor 6, lakukan trace route pada window command prompt ke alamat situs web pada skenario di atas. Soal yang pertama, A, tunjukkan paket ICMP yang mengawali trace. Yang B, tunjukkan paket ICMP respon dari setiap router yang dilewati. Yang C, sesuaikan IP address paket
ICMP respon dengan hasil program trace route di command prompt. Adakah hal menarik pada paket-paket respon tersebut? Baik, ini jawabannya. Trace digunakan untuk mengetahui rute yang dilalui paket menuju server tujuan menggunakan protokol ICMP atau Internet Control Message Protocol. Yang A, paket ICMP yang mengawali trace ICMP EXO request type 8 echo request TTL 6 source IP 192.168.100.6 destination IP 184.51.97.54. Yang B, paket-paket ICMP respon dari setiap router yang dilewati hub 6 dan 7 melalui 103.111.105.18. Hub 8 melalui 23.56.138.133. Tujuan akhir adalah 184.51.97.54 yang memberi balasan echo rep sesuaikan IP address paket IP respon dengan hasil program trace route di command prompt. Adakah hal menarik pada paket-paket respon tersebut? Next slide. Nah, jadi ini hal yang menarik. Yang pertama, trace route berhasil sampai tujuan akhir atau Apple via Akamai. IP tujuan 184.51.97.54 adalah milik Akamal Technologies. Domainnya E6858 DSCE 9.akamaig.net. Ini normal karena Apple menggunakan CND Akamai untuk mengelola distribusi global kontennya. Yang kedua, terlihat jalur ISP Moratelindo. Hub 3 dan 4 menunjukkan host dari ISP Moratelindo Python. Salin edit IP 103 154.83 106 moratelindo.net.id IP 103 154.83 62 moratelindo.net.id. Ini menunjukkan ISP yang digunakan kemungkinan adalah Moratelindo atau mitra upstream-nya. Yang ketiga, hub ke-7 tidak merespon atau request timeout. Ini tidak berarti kesalahan karena banyak router transit tidak membalas ICMP time exit demi alasan keamanan. Tetapi tetap meneruskan paket ke tujuan. Yang keempat, domain Akamai kompleks A 184.51.97.54 deploy statistik Akamai technologies.com menunjukkan bahwa ini adalah node CDN yang dipilih untuk wilayah kamu atau Indonesia. Next slide. Jadi ini screenshot dari jawaban nomor 6 pada bagian A dan B. Next slide. Dan ini pada yang nomor 6 bagian C. Baik, selanjutnya saya kembalikan kepada Dipai.
Aku juga nggak tahu ya internal ini. Gue nggak Oke, baik. Mungkin sekian saja Pak dari presentasi kelompok 10. Dan kurang kami mohon maaf jika ada salah kata, mohon maafkan. Jadi saya tutup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, selamat.